Kelompok saya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Langsung aja ya. Izin mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 beserta teman-teman saya yang beranggotakan Lulu Ilmaknun, eh, Anita Rahman Pertiwi, Teguh Setiawan, dan saya sendiri Nia Febriana dan Anita Rahman Pertiwi. Di sini kami akan membawakan materi tentang pediatri. Pasien geriatri adalah pasien lansia dengan multi penyakit atau penggangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Karakteristiknya itu terbagi dari multipatologi, lebih dari satu penyakit kronis, lebih dari satu penyakit kronis atau degeneratif biasa disebut yang dimaksudkan dengan suatu penyakit di mana penurunan fungsi organ secara perlahan. Yang kedua ada daya canggih penurunan itu akibat proses penuaan. Yang ketiga gejala dan tanda penyakit yang tidak khas seringkali mengaburkan diagnosis. Yang keempat penurunan status fungsional berakibat ketergantungan pada orang lain. Klasifikasinya itu ada pralansia dari umur 45 sampai 59 tahun, lansia itu lebih dari 60 tahun, lansia resiko tinggi itu dari usia 60 tahun, plus dia memiliki gangguan kesehatan. Itu lansia potensial itu dan lansia tidak tergantung. Farmakokinetik pada geriatrik. Farmakokinetik mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi obat dan metabolitnya di dalam darah dan jaringan. Farmakokinetik pada pasien geriatrik berbeda pada pasien dewasa karena perubahan fatal ginjal dan liver terkait ekskresi obat, perubahan status mental. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teguh Setiawan. Untuk parameter farmakokinetik, untuk absorpsinya dia meningkatkan pH cairan lambung, berkurangnya permukaan absorpsi, berkurangnya motilitas gastrointestinal. Untuk perubahan patologinya konstipasi, diare, sindrom malabsorpsi, dan pankreatis. Kalau untuk faktor eksternalnya antasida, terus antikolinergik, kolestiramin, interaksi obat. Untuk distribusinya dia berkurangnya kardianik output, berkurangnya volume cairan yang bersirkulasi, meningkatnya proporsi jaringan lemak, berkurangnya albumin. Untuk perubahan patologinya infosiensi jantung, dehidrasi, edema, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi liver, dan malnutrisi. Untuk faktornya dia interaksi obat. Untuk biotransformasi, berkurangnya kinerja liver, berkurangnya aktivitas enzim, berkurangnya perfusi liver. Untuk perubahan patologinya gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi liver, malnutrisi, penyakit tiroid. Untuk faktornya dari pola makan, interaksi obat, merokok. Untuk eliminasinya berkurangnya perfusi ginjal, berkurangnya filtrasi glomerulus, berkurangnya sekresi tubular. Untuk perubahannya dia hipovolemia, infusiensi ginjal. Untuk faktornya dia interaksi obat.
Next. Prinsip umum dan efek samping pemberian obat pada pasien geriatrik. Sering disingkat pemakaian atau pemberian obat pada usia lanjut, hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut. Untuk yang pertama, riwayat pemakaian obat. Untuk yang kedua, obat dikasih nasi yang ketat, yang dibuat. Yang ketiga, mulai dengan dosis terkecil. Yang keempat, hanya resepkan obat yang sekiranya menjamin ketaatan pasien. Untuk efek sampingnya, salah satu definisi polifarmasi yang paling umum adalah penggunaan bersamaan 6 obat atau lebih oleh seorang pasien. Untuk interaksi obat dapat terjadi apabila penggunaan bersama 2 macam obat atau lebih. Pada pasien geriatri biasanya sangat rentan terhadap interaksi obat karena perubahan yang berkaitan dengan usia fisiologis. Peningkatan resiko untuk penyakit terkait dengan penuaan dan peningkatan konsumen dalam penggunaan obat. Untuk konsep fisiologisnya, penurunan motilitas lambung menyebabkan pengosongan lambung lebih lanjut, penurunan massa ginjal sehingga fungsi ginjal menurun juga. Penurunan tersebut dapat menyebabkan kadar obat dalam plasma meningkat. Penurunan enzim-enzim yang berfungsi untuk metabolisme obat. Pertimbangan efek terapeutik dan toksisitas. Efek toksisitas pada suatu obat dapat diidentifikasi melalui pantauan batas terapeutik obat tersebut dalam plasma atau serum. Untuk obat-obatan yang mempunyai indeks terapeutik yang lebar, batas terapeutik jarang diberikan. Untuk obat-obat yang mempunyai batas terapeutik sempit, maka batas terapeutik tahu dengan ketat. Untuk rute penggunaan obat disarankan tujuan terapi mengendaki efek lokal atau sistemik. Lama tidaknya masa kerja obat maupun kerja awal yang stabilitas obat yang melewati bagian tubuh tertentu yang tepat, menyenangkan dan dikendaki. Yang terakhir, keadaan pasien. Rute pemberian obat yang harus direkomendasi untuk pasien usia lanjut diantaranya untuk oral rute masih dapat dilakukan oleh lansia karena semakin bertambahnya usia maka kemampuan untuk menelan semakin berkurang. Jadi sediaan oral yang digunakan adalah bentuk cair seperti sirup atau puyer dan bukan bentuk padat. Transdermal untuk lansia, rute transdermal merupakan salah satu pilihan baik untuk pengobatan. Jika dibandingkan dengan rute parenteral, transdermal bergantung pada difusi pasif melalui berbagai lapisan kulit. Karena kulit mengalami banyak perubahan struktural dan fungsional dengan bertambah usia, agar berguna untuk mengetahui apakah perubahan ini mempengaruhi difusi transdermal obat. Rektal merupakan rute terbaik bagi lansia, dikarenakan rute rektal memberi efek samping lebih sedikit daripada rute lain. Rute rektal juga cocok bagi lansia yang memiliki masalah dalam menelan dan masalah di saluran pencernaan. Next. Selanjutnya dibaca oleh Anita. Selanjutnya sublingual. Rute sublingual memungkinkan obat terdifusi ke dalam anyaman kapiler dan secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik karena onset kerjanya cepat secara mudah diberikan kepada pasien lansia. Yang kelima ada inhalasi. Obat bekerja langsung segera pada saluran nafas dan onset kerjanya cepat. Yang keenam topikal. Topikal merupakan rute yang akar bulura sehingga dapat digunakan untuk pengobatan yang absorbennya buruk melalui saluran cerna. Lanjut. Selanjutnya ada interaksi farmakokinetik.
Interaksi farmakokinetik terjadi jika salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi obat kedua, sehingga kadar plasma obat kedua meningkat atau menurun. Akibatnya terjadi peningkatan toksisitas atau penurunan efektivitas obat tersebut. Selanjutnya ada absorpsi. Terdapat banyak metabolisme di mana suatu obat secara teori dapat mengubah absorpsi dari obat lain, termasuk di dalamnya mengubah aliran darah, splansik, motilitas saluran cerna, pH saluran cerna, kelarutan obat, metabolisme di saluran cerna, flora saluran cerna, ataupun mukosa saluran cerna. Selanjutnya ada distribusi. Setelah diserap, obat dibawa oleh darah ke jaringan dan reseptor. Yang perlu diperhatikan adalah obat yang terikat kuat pada albumin plasma dan potensi perpindahan obat dari situs ikatan dengan albumin karena adanya pemberian obat lain yang juga berkaitan kuat dengan albumin. Mekanisme inilah yang banyak digunakan untuk menjelaskan banyak interaksi. Perpindahan obat dari ikatan dengan situs yang tidak aktif dapat meningkatkan konsentrasi serum dari obat aktif tanpa adanya perubahan yang nyata pada konsentrasi total serum. Selanjutnya ada metabolisme. Penuaan dikaitkan dengan penurunan first pass metabolisme. Ini mungkin disebabkan oleh penurunan massa hati dan aliran darah dalam hati. Akibatnya ketersediaan hayati obat melalui first pass metabolisme seperti propanolol dan labetalol dapat secara signifikan meningkat. Di sisi lain, beberapa ACE inhibitor seperti enalapril dan periondopril yang merupakan produk memerlukan aktivitas di hati. Oleh karena itu, aktivitas first pass mereka mungkin diperlambat atau dikurangi dengan bertambahnya umur. Selanjutnya ada ekskresi. Interaksi yang mempengaruhi ekskresi umumnya mempengaruhi transport aktif di dalam tubulus ataupun efek pH pada transport pasif dari asam lemah dan basa lemah. Dalam kasus terbaru, ada sedikit obat yang secara klinis dipengaruhi oleh perubahan pH urin, seperti fenobarbital dan salisilat. Perubahan presentasi sodium pada ginjal mempengaruhi ekskresi dan level serum litium. Selanjutnya dibacakan oleh Lulu. Daftar obat yang sering diresepkan dan yang sebaiknya dihindari geriatrik. Evaluasi peresepan obat pada populasi geriatri sangat penting karena peresepan yang membahayakan akan berasosiasi dengan peningkatan morbiditas, terjadinya kejadian yang tidak diinginkan terkait obat, dan mortalitas. Pemilihan obat pada populasi geriatri merupakan proses yang kompleks karena populasi geriatri sangat rentan terhadap peresepan obat yang tidak benar terkait dengan polifarmasi. Adanya penyakit penyerta, perubahan kondisi fisiologis yang dapat mempengaruhi proses farmakokinetik, dan sensitif farmakodinamik terhadap obat-obatan tertentu. Terapi farmakologis pada populasi geriatri dapat dikatakan aman jika obat yang diberikan mempunyai evidence-based data tentang keamanannya dan efektif dari segi biaya. Keamanan peresepan pada populasi geriatri dapat dievaluasi mulai dari tahap proses atau tahap outcome secara eksplisit dan implisit. Pengukuran secara implisit dilakukan berdasarkan kriteria yang ada, termasuk penelitian yang sudah dipublikasi, rekomendasi dari para ahli, dan konsensus bersama. Kriteria BIRS adalah salah satu kriteria yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi keamanan terapi farmakologi pada populasi geriatri secara eksplisit.
Ini untuk golongan obatnya ada analgetik atau anti-inflamatori, obat yang diresepkan indometasin, ketorolac, mefenamic acid, meperidin, naproxon, oxaprozin, piroxicam, terus pentazosin, penilbutazon, propoxifen, terus antiemetik ada ferosulfat, antirematik, amlodaron, digoxin, disopiramid. Untuk dosisnya kurang dari 320 mg per hari dan kurang dari 0,125 mg per hari. Terus ada antibakterial, obat yang diresepkan nitrofurancion. Lalu ada antikolinergik, terus ada obat-obatan anti hipertensi, antipsikotik, terus diuretik, antagonis H2, hormonal, hipoglikemik, lataktif, sedatif, short acting benzodiazepin, stimulan, vasodilator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ditanya teman-temannya tentang pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, kelompoknya langsung aja delete sesi tanya jawab. Suara saya nggak kedengeran apa ya teman-teman? Kedengeran nggak? Halo? Dengaran, Pak. Oke, silakan diatur untuk sesi tanya jawab dari kelompok yang tadi sudah presentasi. Ya. Apa nggak paham dengan pertanyaan saya? Setelah presentasi kan biasanya ada sesi tanya jawab ya. Silakan ditanya ke teman-teman ada pertanyaan atau enggak. Kan sesimpel itu. Iya, Pak, belum ada, Pak. Enggak di kelompok yang tadi silakan ditanyakan ke teman-teman. Iya, Ya, silakan untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Iya, belum ada kalau dari kelompok 3. Oke, kalau gitu saya anggap teman-teman dalam mata kuliah ini semuanya paham lah ya kita dengan materi ini. Saya nggak tahu nanti hasilnya akan seperti apa pada saat teman-teman luas karena setiap presentasi dari teman-temannya itu selalu yang lainnya lebih banyak silent aja, nggak ada pertanyaan yang akan teman-teman coba berpikir lebih dalam. Saya nggak tahu nanti akan seperti apa. Saya malah disiapkan juga pertanyaan-pertanyaan nanti dengan materi dan kayaknya dari teman-teman lebih ketika ada sesi tanya jawab seperti ini. Ini waktunya untuk kita diskusi, tidak hanya presentasi tapi diskusi juga. Tapi kalau nggak ada, saya anggap paham ya. Saya mungkin tambahkan sedikit aja untuk pasien-pasien geriatri ini. Bisa di stop share dulu. Tadi sudah banyak ya yang disampaikan oleh kelompok ini
tentang pasien geriatri. Memang permasalahannya udah kompleks untuk pasien geriatri. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan ya, orang yang sudah menggunakan semua organ-organ vitalnya selama sekian tahun ya, tadi aja 45 tahun ke atas itu udah mulai itu juga sudah banyak pasti sudah ada gangguan-gangguan dari mulai gangguan ringan sampai gangguan berat. Kalau kita bayangkan suatu kendaraan mungkin ya, di kendaraan itu tentu banyak spare part-nya yang memang perlu dicek ulang. Suara saya dengan berdengung gimana? Sekarang jelas nggak? Agak dengung sih Pak kalau di saya, cuman nggak tahu di teman-teman. Yang lain bisa dengar suara saya yang jelas? Saya tadi beberapa kaitannya Aman, Pak. Sama Kedengeran? Pak. Agak berdengung juga. Agak sih Pak, tapi masih bisa diterima, masih bisa dimengerti Pak. Jadi kalau kita bayangkan ya, suatu kendaraan kan ketika dia ada permasalahan diakali dulu gimana si Honda ini bisa digunakan, dilakukan dulu modifikasi itu kendaraan. Lalu kalau manusia gimana? Ya pasti modifikasi itu yang dilakukan. Contoh pada pasien yang sudah mengalami penyakit tertentu, sudah ada gangguan pada pankreas misalnya, kemudian gula darahnya nggak teratur, sehingga pada saat usia-usia udah 30-an, 40-an, kasusnya semakin banyak akibat dari penurunan fungsi-fungsi dari organnya. Maka modifikasi sudah mulai dilakukan. Bagaimana agar si gula darah, impact-nya itu yang terjadi naik gula darahnya, gula darah diturunin. Bisa jadi pada saat gulanya udah tinggi, diturunin, atau ketika mau terjadi absorpsi gula yang masuk ke dalam peredaran darah. Itu sudah mulai dilakukan proses menghambat enzim-enzim yang ada untuk penyerapan gula. Itu modifikasi yang dilakukan. Tetapi tidak bisa untuk mengganti langsung fungsi atau si organnya sendiri, ya. Kecuali memang itu sebagai suatu pilihan terakhir. Banyak orang-orang yang akhirnya memilih untuk adanya transplantasi ya, transplantasi organ tertentu. Itu pun nggak semua orang akan sanggup dan nggak semua orang akan cocok. Dan tidak semua orang punya biaya untuk melakukan itu. Kalau kendaraan, rata-rata mereka pun juga akan lakukan seperti itu. Ketika sudah tidak bisa digunakan, ya ganti organ dulu. Nah, bagaimana dengan proses-proses yang ada di dalam tubuh seseorang ketika sudah mengalami penuaan tadi? Dari sisi organ pasti sudah mengalami penurunan fungsi dari semua. Bahkan dari profil farmakokinetik ya, tadi kita sudah lihat dari proses absorpsinya saja, penyerapannya itu udah bermasalah. Kalau teman-teman kemarin praktikum di solusi, itu idealnya itu pada orang muda seperti itu. Tapi kalau udah pada orang yang lansia, biasanya proses penyerapan itu kadang berlangsung lama. Selain waktu berlangsung lama, motilitas dalam pencernaannya pun juga sudah mulai terganggu. Gerakan-gerakan peristaltiknya yang membantu proses absorpsi itu juga sudah mulai mengalami penurunan. Sehingga ketika diberikan obat startnya sama, orang lansia dengan orang yang masih muda, startnya minum obatnya sama, tapi efek yang ditimbulkan bisa jadi lebih cepat ke anak muda, bisa jadi jauh lebih cepat pada orang tua. Efeknya macam-macam faktornya, tergantung lagi dari bagaimana apa namanya adanya penyakit-penyakit yang selama ini sudah diderita, ya. Termasuk gangguan-gangguan pencernaan yang menghalangi atau menyebabkan gangguan-gangguan pada efektivitas dari suatu obat. Bahkan obat-obatan tertentu waktu paruhnya bisa pada orang lansia ini waktu paruhnya jadi lebih lama. Pada orang mungkin waktu paruhnya dalam waktu 8 jam atau 6 jam sudah mulai mengalami penurunan dan sudah waktu paruhnya sudah menurun sampai dengan setengah dari dosis awal. Tapi pada orang lansia bisa jadi itu lebih panjang waktunya, durasinya lebih lama. Sehingga pada kondisi ini perlu sekali penyesuaian dosis. Tadi ya sudah dijelaskan juga oleh kelompoknya. Dosisnya biasanya dimulai dari dosis yang lebih rendah. Dosis dimulai pada dosis rendah, kemudian
Setelah dosisnya diberikan dosis rendah, kemudian di-adjust apakah memberikan efek yang sesuai. Ketika memberikan efek yang sesuai, biasanya akan digunakan dosis yang segitu dulu sampai dengan terapinya dianggap sudah memberikan proses penyembuhan ya. Itu sering dilakukan, terutama juga untuk obat-obatan diberikan dalam bentuk infus untuk melihat reaksi-reaksi awal ketika obat-obatan tersebut diberikan. Jadi pada saat diberikan awal, tetesan infusnya pun juga harus lebih rendah dibandingkan dengan orang normal. Karena dikhawatirkan banyaknya efek-efek samping yang tidak diharapkan itu bisa muncul pada saat pemberian. Ya. Gitu. Jadi banyak faktor yang akibatnya akan menyebabkan efek obatnya jadi berbeda dibandingkan secara normal. Jadi absorpsi sudah, distribusinya juga tadi sudah disebutkan bahwa ada penurunan dari berbagai faktor. Curah jantungnya biasanya akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena daya pompa jantungnya sudah mulai mengalami. Kok bisa begitu? Ya pasti karena saluran dari peredaran darahnya pun juga sudah banyak mengalami gangguan. Bisa jadi elastisitasnya dari lingkungan darah juga sudah mengalami penurunan, sehingga daya pompa untuk distribusi itu biasanya akan lebih lambat. Sehingga efek obatnya pun juga akan mengalami penurunan. Kemudian di proses yang ketiga itu biotransformasi atau metabolisme ya. Di metabolisme ini tentu dilihat juga apakah organ vital utamanya di livernya itu ada permasalahan atau enggak. Karena semua obat-obatan nanti akan dimetabolisme dengan enzim-enzim yang terdapat di dalam hati. Ada beberapa obat yang interaksinya lebih tinggi jika di metabolisme di dalam enzim-enzim yang sama. Misalnya enzim CYP3A4 itu obat mual diberikan di situ, tambah lagi dengan obat kolesterol yang enzim-enzim yang sama, itu interaksinya akan lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang pada kondisi yang lebih normal. Nah, kemudian yang terakhir itu di bagian ekskresi, ketika obatnya sudah siap untuk dieliminasi, setelah siap untuk dikeluarkan, ini juga berpengaruh juga apakah di ginjalnya fungsinya masih normal atau tidak. Apakah obat-obatan ini ketika dikeluarkan, dieliminasi, dibuang keluar dari dalam tubuh, ini apakah masih menjadi metabolit yang aktif atau metabolit yang inaktif. Ketika metaboliknya masih aktif, apalagi obatnya bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal, ini harus hati-hati pemberian pada pasien-pasien geriatri. Biasanya dosisnya itu akan di-adjust bahkan sampai dengan separuh dibandingkan dosis aslinya untuk mencegah dan sampai justru obatnya keluar, hanya proses untuk keluar lewat urin, tapi merusak tempat lewatnya, merusak glomerulusnya, merusak fungsi ginjalnya, sehingga akibatnya obatnya keluar, tapi mengganggu atau toksik terhadap ginjal. Jadi banyak faktor yang perlu diperhatikan. Selain itu, kadang juga ikatan protein pada pasien-pasien geriatri ini juga lebih tinggi, yang menyebabkan akibatnya waktu paruh obat tersebut menjadi lebih lama. Misal, ketika obat tersebut waktu paruhnya pada orang normal 8 jam. Jadi kalau diminum dalam 24 jam, 24 dibagi 8 kan harus 3 kali minum tuh. Tapi pada orang-orang yang geriatri terkadang ikatan proteinnya itu akibatnya menjadi tinggi. Ketika ikatan proteinnya tinggi, obat di dalam tubuh seorang akan menjadi lebih lama. Karena ikatan protein, obat terikat dengan protein yang ada dalam darah. Obat-obat yang bekerja adalah obat yang tidak terikat, obat yang bebas. Jadi kalau ikatan proteinnya tinggi, misalnya ada sekitar, mungkin kita ambil angka, 80% ikatan proteinnya. Normalnya mungkin di bawah itu, tapi pada orang geriatri tinggi. Sehingga ikatan protein ini akan menyebabkan 80% ini akan bekerja belakangan. 20%-nya yang tidak terikat itu kerja duluan. Jadi obat-obatan dengan ikatan protein itu menyebabkan 20 yang bebas baru bekerja. Sama kayak orang ya, kalau orangnya terikat, diikat tangannya dia nggak bisa kerja. Yang tidak terikat itu kerja duluan. Nah, semakin tinggi yang terikat, dia kerja belakangan, semakin lama obat tersebut ada di dalam tubuh seseorang. Dan pada pasien geriatri ini bisa juga terjadi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan salurannya selama proses absorpsi sampai obat itu dikeluarkan, itu banyak gangguan-gangguan di dalamnya, dan juga penurunan berbagai fungsi organ yang ada di dalam tubuh seseorang. Ketika sudah mengalami gangguan fungsi organ, ini pun juga akan menyebabkan pola-pola yang lain ya. Ketika sudah mengalami gangguan fungsi organ, pasti aktivitas fisik juga akan semakin terbatas. Begitu terkadang pada usia lansia,
kepatuhan mereka dalam mengkonsumsi obat pun juga semakin turun. Apalagi kalau untuk penyakit-penyakit kronis yang mereka harus sudah minum obat bukan hanya dalam waktu minggu tapi seumur hidup, itu ini akan juga berpengaruh secara psikis. Sehingga orang-orang ini terkadang tidak hanya perlu perhatian dalam mengingatkan obat secara fisik, tapi juga secara psikologis pun juga perlu untuk dibangun motivasinya. Jangan sampai juga dia motivasinya turun, kemudian dia ignorance terhadap penyakit yang sedang diderita. Akhirnya pada ujungnya tidak mau lagi. Dia menganggap penyakitnya sudah sembuh, karena sudah sekian lama minum obat. Dan itu banyak terjadi. Tidak hanya pada kalangan-kalangan yang tingkat pendidikannya tinggi, apalagi di kalangan tingkat pendidikannya rendah. Dan tidak mengerti sama sekali tentang pengobatan. Nah, itu yang jadi permasalahan terhadap keberhasilan dari suatu terapi obat-obatan. Nah, itu permasalahan hampir di semua uh, ini ya, semua wilayah, termasuk juga di beberapa rumah sakit yang memang melihat adanya uh, turunnya tingkat keberhasilan pada terapi penggunaan obat-obatan pada pasien geriatrik. Makanya banyak sekali penelitian dilakukan terhadap interaksi obat-obatan pada pasien geriatrik karena tingginya angka permasalahan peningkatan mortalitas maupun morbiditas pada pasien-pasien geriatrik. Yang lebih itu ya teman-teman ya yang perlu saya concern terhadap penggunaan obat-obatan pada geriatrik. Secara materi yang teman-teman sampaikan tadi sudah cukup lengkap, termasuk juga contoh-contoh obat apa tadi yang aman untuk bisa diberikan. Itu relatif ya obat-obatan tersebut. Kenapa? Karena tergantung juga ada atau tidaknya komorbid yang ada di pasien tersebut. Penyakit apa yang sudah ada, biasanya kadang-kadang pada usia-usia dari atas 60-an itu nyeri sendi. Nyeri sendi itu kan perlu obat-obatan NSAID dalam jangka panjang. Nah, ini akan menyebabkan gangguan pada fungsi lambung, gangguan pada fungsi organ-organ yang lain. Satu sisi untuk mengobati penyakitnya, satu sisi merusak lagi organ-organ yang lain. Sehingga mungkin kayak saya misalnya udah itu beberapa waktu lagi udah termasuk tuh yang pralansia tadi naik di atas 40. Itu beberapa tahun ke depan ya, teman-teman sekarang mungkin di 20-an awal. Tapi pada saatnya pun juga akan sampai juga di tahapan tersebut. Karena orang tua kita ya kita lihat, seperti ini ya, sakitnya seperti ini pola mereka dalam pengobatan ya. Nah itu juga nanti sebagai acuan juga buat kita dalam bagaimana meningkatkan kepatuhan dalam pengobatan pada khususnya pasien-pasien lansia. Itu saya rasa tambahannya. Ada pertanyaan tambahan mungkin dari teman-teman? Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Iya, Pak. kedengeran. Ya. Oke, ada pertanyaan tambahan mungkin dari teman-teman? Bapak, kita materinya udah habis ya, Pak? Ya, materinya udah habis. Terakhir ya. Kan sampai di penggunaan obat pada perempuan hamil kemarin sudah, pediatri sudah, sekarang yang geriatri. Ya. Kalau untuk materi yang kita pelajari, kira-kira dari Bapak atau gimana, Pak? Ya, nanti saya akan combine dari materi dari saya, ada juga beberapa materi yang dari Bu Mary nanti ya, saya akan kombinasikan. Plus juga dari teman-teman, sebenarnya kurang lebih beberapa yang terakhir ini saja sudah mengarah-arah ya, sama ada beberapa kelompok yang kemarin saya perlu untuk adjust lagi ya, saya berikan materi saya nanti. Tapi materi yang sudah teman-teman buat ya, itu silahkan nanti di-upload di dalam e-learning ya. Saya udah buka kemarin, tapi saya lihat baru masukin, kalau nggak salah baru satu. Kelasnya apa kelas yang lain. Itu baru satu kelompok yang sudah mengupload di sana. Nanti dari punya teman-teman itu saya juga akan melakukan penilaian, plus juga beberapa poin-poin saya juga ambil dari sana. Karena secara garis besarnya itu sama ya, kurang lebih sama permasalahannya. Pada pasien geriatri pun juga pasti yang dibahas lebih banyaknya di materi saya juga absorpsi, distribusi, metabolisme, ekspresi, dan dosis-dosis yang ideal untuk pasien-pasien
Seperti yang kemarin saya sudah berikan ke Sally ya, ke teman-teman udah di-share juga kan. Ini outline yang perlu teman-teman siapkan. Ada ya? Kak, ayo dia kali Pak ya. Soalnya kerjanya Yang ayo. berupa PPT, Yang mana Pak? berupa PPT, yang PPT waktu itu. Nanti saya coba ingat-ingat Pak. Coba Berarti lihat lagi ya. kita tuh UASnya nanti bakalan studi kasus lagi atau teori Pak atau gimana Pak? Bisa putuskan dengan Bu Mary ya. Oh iya Belum baik. diputuskan. Jadi Mm. sampaikan lagi nanti kita mau tahu pertemuan akhir lah nanti kondisi kasus atau memang ada teori. Ada waktu saya kirimkan ke tanggal 11 November itu. Sebelum itu ada pertanyaan materi presentasi meso poin-poin penting apa aja yang harus ada. Nah itu saya memberikan waktu itu semua materi outline-nya langsung waktu itu saya minta share ke teman-teman. Oh iya Pak, itu udah saya terima Pak. Udah saya Ya, itu outline-nya. Itu poin-poin penting yang memang harus ada di dalam setiap presentasinya. Ya, itu sengaja dibuat biar seragam nanti pas di kelas. Ini ada lagi. Kalau nggak ada saya aksen dulunya. Dia Ayu. Hadir Bapak. Apa? Sarah Fauzia. Anita Rahman. Anita hadir, Pak. Hadir Pak. Rafelina. Hadir Pak. Lulu. Lulu Dr. Berta. Hadir, Pak. Siti Bermaya. Hadir Bapak. Hadir, Pak. Fahmi. Hadir, Pak. Nia. Hadir Nia Pak. Febriana ya. Hadir, Pak. Azhara ya. Hadir, Pak. Tiara. Nia Mulyani. Hadir, Pak. Setia Wafa. Hadir, Pak. Indah. Hadir Pak. Siti Azhara. Siti Askia. Hadir Pak. Ilmi. Hadir Pak. Sally. hadir Bapak. Teguh hadir, Pak. Bapak. Oke. Baik ya, selesai cukup. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.